Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nailil Muna sebagai konselor. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Triwidi Astuti, saya dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Soliuni Yaya dari Pati. Perkenalkan, nama saya Mauli Syifa Izani, saya dari Tengaran. Baik, sudah mengenal satu sama lain kan? Alhamdulillah sudah. Kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan mengentaskan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Kalian sudah tahu asas-asas dalam bimbingan kelompok? Belum. Ada asas kerahasiaan, yaitu kita semua sebagai anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan yang dibahas dalam konseling kelompok kali ini. Lalu ada asas keterbukaan, jadi kita semua harus terbuka. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, jadi kita itu tanpa paksaan bisa mengemukakan pendapat. Lalu asas kenormatifan, yaitu tidak bertentangan dengan kebiasaan atau norma yang berlaku di masyarakat. Dan asas kegiatan, yaitu kita semua berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Yaitu kita sambung kata. Misal saya, nanti sebelahnya makan, terus sebelahnya apa gitu. Mungkin dari Mbak Tri dulu. Dia. Iya ya. Dia mau Makan. Dia mau makan. Diulang lagi. Dia mau makan. Dia mau makan ayam. Lanjut nih. Dia mau makan ayam sama doi. Diulang. Dia mau makan ayam sama doi. Dia mau makan ayam sama doi di kafe. Dia mau makan ayam di kafe. Dia mau makan ayam sama doi di kafe kampus. Stop, ya udah. Permainan kali ini bisa memfokuskan pikiran kalian untuk lebih fokus kepada tahap selanjutnya. Apa kalian siap untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Siap. Allah siap. Ya sudah, saya akan memberi contoh masalah apa yang mungkin bisa dibahas, seperti mungkin masalah tentang insecure atau apa gitu. Saya akan meminta kalian semua untuk mengemukakan masalah yang sedang kalian hadapi. Mungkin dari Mbak Tri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya itu kurang percaya diri ketika harus mengemukakan pendapat di tempat umum, kemudian bicara di depan orang banyak, seperti itu saya kurang percaya diri. Mbak Nia ya, mungkin permasalahannya yang bisa dikemukakan? Mungkin kalau saya jadi kan saya punya masalah. Ini berkaitan sama toxic parent. Jadi misalnya saya mau kemana itu nggak dibolehin, atau orang tua itu nggak percaya sama saya gitu loh. Takutnya kalau saya itu bermacam-macam di luar, misal keluar malam atau gimana itu nggak dibolehin gitu. Mbak Siva? Nah, mungkin masalah yang sering saya hadapi yaitu masalah dalam mengatur waktu untuk belajar, untuk kuliah, atau untuk mengaji dan lain-lain. Seperti contoh sekarang
saya susah untuk mengatur waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan tugas yang ada di rumah, dan itu semua pasti keteteran, nggak sesuai deadline-nya. Dari ketiga masalah yang teman-teman ungkapkan, mana yang kita akan bahas terlebih dahulu? Mungkin masalahnya Mbak Tri dahulu kita bahas. Ya sudah, kita bahas terlebih dahulu tentang masalah Mbak Tri ya. Ada yang mau mengasih pertanyaan kepada Mbak Tri tentang masalahnya? Saya akan bertanya dengan Mbak Tri. Nah, sebelumnya apa yang membuat Mbak Tri itu kurang percaya diri? Apakah ada sesuatu hal yang membuat Mbak Tri percaya diri, atau mungkin misalnya Mbak Tri kayak berpikir apakah pendapat saya itu nggak diterima atau gimana gitu? Ya, jadi begini, kenapa saya tidak percaya diri ketika mengungkapkan pendapat di tempat umum seperti itu. Karena saya merasa ketika saya berbicara, ketika saya mengungkapkan pendapat, sering sekali ditolak karena saya mengungkapkan pendapat, terus saya itu ditolak. Dan itu yang membuat saya tidak percaya lagi. Jadi, kalau mau berbicara pun, saya merasa ragu. Saya pun selalu berpikir, aduh, ini nanti diterima nggak ya? Ini nanti digunakan nggak ya? Jadi saya tuh selalu seperti itu. Makanya selama ini saya tuh lebih sering untuk diam saja. Baik. Ada yang mau mengasih saran terhadap permasalahannya Mbak Tri tentang percaya diri, kesusahan dalam mengungkapkan pendapat? Saya akan memberi saran kepada masalahnya Mbak Tri. Nah, itu kan rasa percaya diri itu emang manusiawi yang dialami oleh manusia. Nah, misalkan Mbak Tri tadi kan nggak percaya diri dalam mengemukakan pendapat, takut ditolak ataupun gimana. Nah, saran saya, ditolak ataupun tidak itu yang penting kita sudah mengemukakan pendapat. Nah, kan tidak semuanya pendapat bisa diterima atau diterima dengan baik gitu. Nah, kita jika pendapat kita tidak diterima ataupun ditolak, nah mungkin kita bisa mencari solusi untuk mencari pendapat yang lain yang kiranya bisa masuk di dalam pembahasan itu. Terima kasih Mbak Syifa atas sarannya. Mungkin Mbak Nia mau mengasih saran? Cukup. Jadi Mbak Tri ini merasa kurang percaya diri karena sering ditolak oleh orang lain saat menyampaikan pendapat. Ya, hal itu membuat Mbak Tri merasa kayak takut gitu untuk menyampaikan pendapat lagi. Ya. Terus menurut saran dari Mbak Syifa, Mbak Tri tidak perlu takut untuk mengemukakan pendapatnya, karena mungkin saja hal itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat Mbak Tri. Mungkin ada yang salah di sini sehingga saya ditolak, atau mungkin ada hal-hal yang kurang baik, nanti bisa diperbaiki lebih dalam lagi. Gimana Mbak Tri? Ya, terima kasih, dan saya merasa lebih lega sudah bisa mengungkapkan ini. Baik ya, karena Mbak Tri sudah merasa lebih lega, juga tujuan dari konseling kelompok ini sudah tercapai, maka kegiatan akan segera kita akhiri. Sebelumnya, kalian bisa menyampaikan kesan dan pesan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Dari Mbak Tri terlebih dahulu. Kesan dan pesannya, setelah saya mengikuti konseling ini, yang pertama, saya merasa sangat lega karena saya bisa menyampaikan apa yang selama ini saya pendam. Dan kegiatan konseling ini juga merasa nyaman, merasa senang seperti itu. Mbak Nia ya, kesannya? Dari bimbingan kelompok ini merasa terbuka ya tentunya. Kalau misalnya kita punya masalah dengan bimbingan kelompok, bisa curhat sama temennya, itu Kak lebih itu terbuka. Jadi Mbak Syifa sendiri kesannya bagaimana? Kesan saya bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama buat saya sendiri, karena saya sendiri juga memiliki masalah yang sama dengan Mbak Tri, rasa percaya diri tersebut. Nah, dengan melakukan bimbingan kelompok ini, saya juga bisa mengetahui masalah yang dihadapi teman-teman, dan juga saya bisa mengoreksi diri saya sendiri. Baik, minggu depan kita akan membahas masalahnya siapa lagi? Mbak Nihaya. Mbak Nia ya.
Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.